Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Alhamdulillah kita semua dapat hadir pada pagi hari ini dalam acara diseminasi pembelajaran sosial dan emosional. Bapak Ibu guru, pertama-tama kita marilah panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita dapat hadir pada acara pagi hari ini dan keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa kita limpahkan sholawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu guru, di sini saya ingin mengimbaskan pembelajaran sosial dan emosional yang di sini isinya adalah yang saya dapat dari kegiatan saya, yaitu pendidikan guru penggerak. Salah satu materi yang saya dapat dan ini harus saya imbaskan ke Bapak Ibu semuanya. Ya, di sini nanti Bapak Ibu intinya akan saya jelaskan apa itu kompetensi sosial dan emosional. Setelah kompetensi sosial dan emosional ini nanti akan mengacu pada pembelajaran sosial dan emosional untuk peserta didik. Oke Bapak Ibu, saya adalah sudah kenal semuanya, saya adalah Hendri Mustafa, CGP Angkatan 10 dari SDN 2 Ngatrum. Semoga Bapak Ibu guru semuanya yang belum mengikuti PGP akan menyusul saya segera untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Oke Bapak Ibu guru, mengapa ini saya sampaikan, imbaskan ke Bapak Ibu semua karena pembelajaran sosial emosional ini sangat penting ya. Kita tentu memahami serta menyadari pentingnya perkembangan murid secara holistik, bukan hanya intelektual. Jadi tidak hanya kita mengacu pada materi yang penting bocah pintar, tidak, tapi juga fisik, emosi, sosial dan karakter. Nah, ini bisa dilihat pada era sekarang ini banyak sekali meningkatnya jumlah kasus perundungan di sekolah-sekolah. Ini tidak bisa kita hindari secara langsung ya. Jadi perundungan ini seperti penyakit ya. Penyakit yang kecil lama-lama besar bisa berbahaya untuk anak-anak. Kemudian tawuran, ini mungkin kalau di SD sedikit terjadi. Kalau di sekolah-sekolah di atas sekolah dasar mungkin sangat banyak ini kalau saya lihat di televisi. Kemudian penyalahgunaan obat-obatan terlarang, kemudian pernikahan usia dini dan kehamilan di bawah usia. Kemudian murid yang memiliki motivasi belajar rendah hingga putus sekolah. Ini mungkin di sekolah dasar ini. Yang ini di sekolah dasar maksudnya juga ada, tidak hanya di SMP maupun sekolah menengah atas. Kemudian pembelajaran ini disebabkan juga dengan adanya murid dengan gangguan emosional seperti stres, kecemasan, depresi, bahkan kasus bunuh diri pada usia remaja. Ini menunjukkan masih lemahnya perkembangan sosial dan emosional para murid kita. Pentingnya menerapkan pembelajaran sosial dan emosional sebagai pendidik dan tenaga pendidikan yang memilih untuk menjadi pendidik yang mendampingi murid di sekolah sepanjang hari. Kita patut memikirkan bagaimana menuntun mereka untuk mencapai kodratnya. Ini kodrat ini sudah pernah saya singgung di diseminasi yang awal, itu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Karena kodrat alam itu yang merupakan bawaan dari lahir ya, dari lahir diri anak sendiri. Kemudian kalau zaman, kodrat zaman itu perkembangan zaman yang tidak bisa kita hindari, seperti teknologi dan lain-lain. Kemudian bagaimana membimbing mereka agar dapat mengeksplorasi dan mengaktualisasikan seluruh potensi dalam dirinya setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, hingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Disinilah letak urgensi pendidikan sosial emosional, jadi saya singkat PSE ini Bapak Ibu biar lebih mudah.
untuk mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Pembelajaran yang mampu menciptakan pengalaman belajar bagi murid untuk menumbuhkan dan melatih 5 kompetensi KSE, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi nanti ke depan itu intinya di pembelajaran kita, di rencana pembelajaran kita itu ada ini nilai-nilai ini Bapak Ibu. Jadi di dalamnya ada nilai-nilai ini. Nanti akan saya share juga contohnya rencana pembelajaran yang ada nilai-nilai ini. Sebenarnya ini juga sudah kita laksanakan, cuma tidak terasa bahwa itu sudah masuk pembelajaran KSE. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan pendidik tenaga pendidikan sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif mengenal aspek sosial dan emosional agar dapat memahami, menghayati, mengelola emosi yang masuk di dalam kesadaran diri. Dan pengelolaan diri yang di depan tadi ya ini ya, itu menetapkan tujuan positif. Jadi tujuan anak ini belajar itu mempunyai tujuan yang positif bukan negatif. Kemudian merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Ini untuk kesadaran sosial mereka ditumbuhkan seperti itu. Kemudian membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berrelasi, ini berteman dengan teman-temannya dan dengan lingkungan juga. Kemudian membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini bisa dilaksanakan kalau di dalam kegiatan belajar itu seperti membuat musyawarah atau membuat tugas kelompok yang di situ nanti anak-anak bisa berpresentasi ke depan untuk menyampaikan keputusannya atau pekerjaannya. Oke, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama adalah kesadaran diri. Di dalam kesadaran diri ini kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Jadi ini sangat luas sebenarnya Bapak Ibu. Jadi ini kesadaran diri anak Bapak Ibu. Kita menggali kesadaran diri anak. Banyak sekali dari kesadaran ini ada beberapa di sini dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan aset diri dan sosial. Kemudian menunjukkan integritas dan kejujuran, dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai. Kemudian menguji dan mempertimbangkan prasangka bias, memupuk efikasi diri, memiliki pola pikir bertumbuh, mengembangkan minat dan menetapkan arah hidup. Kemudian nilai manajemen diri. Ini kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Jadi anak-anak ini kita Bapak Ibu kita arahkan emosinya, pikirannya, perilakunya itu kita arahkan dengan pembelajaran yang di dalamnya menanamkan nilai manajemen diri. Nanti ya ini yang sudah saya singgung di depan, ada contoh dari rencana pembelajaran yang ada nilai-nilainya. Nanti Bapak Ibu pasti kaget, wah tiba-tiba sama ya sebenarnya seperti RPP saya. Ya memang ya, karena sebenarnya ini ada di dalam RPP kita itu ada, cuma dari sekian nilai itu tadi itu mungkin ada beberapa, tidak semua. Di dalam manajemen diri itu anak-anak nantinya diharapkan dapat mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan stres, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif, mendemonstrasikan kendali diri dan dalam kelompok. Jadi anak-anak ini dilatih mengendalikan diri sendiri dan juga dalam berkelompok. Dia dilatih sejak dini biar dapat
dapat hidup bersosial dengan yang lain, atau ya? Pencet Bapak Ibu, mohon maaf. Selanjutnya adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda. Ini hubungan dengan temannya yang mungkin bisa contohnya seperti yang berbeda agama. Di sekolah kita satu kelas tentunya tidak semuanya satu agama, rata-rata di setiap kelas ada yang berbeda agama. Nah, ini anak-anak ini dilatih agar mereka dapat tidak pilih kasih, intinya tidak berteman hanya dengan golongannya sendiri, tapi juga dengan teman keseluruhan, tidak membeda-bedakan, intinya itu. Mempertimbangkan pandangan pemikiran orang lain. Nah, ini tujuannya nanti agar dapat mengakui kemampuan kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas asih, menunjukkan keprihatinan atas perasaan orang lain, memahami dan mengekspresikan rasa syukur, mengidentifikasi ragam norma sosial termasuk dengan norma-norma yang menunjukkan ketidakadilan. Kompetensi selanjutnya adalah keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Jadi berteman dengan hubungan yang sehat, ya, tidak sering bermusuhan. Nah, ini tujuannya adalah seperti yang di depan tadi. Ini sebenarnya saling berhubungan Bapak Ibu. Sosial tadi sebelumnya yang kesadaran sosial dengan keterampilan berelasi mungkin hampir sama, tapi berelasi ini mungkin lebih ke bekerja sama dalam hal-hal tertentu, mungkin lebih ke itu ya. Ini supaya anak-anak ini dapat bekerja sama dengan baik dan sehat. Nah, ini tujuannya berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, mempraktikkan kerjasama tim dan memecahkan masalah secara kolaboratif, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan, turut membela hak-hak orang lain. Jadi menjadi pembela temannya ketika tidak mendapatkan hak. Kompetensi selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri, masyarakat dan kelompok. Nanti kita akan mempelajari well-being ini juga berarti. Tujuannya menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi solusi dari masalah pribadi dan sosial, belajar membuat keputusan beralasan setelah menganalisis informasi, data, fakta, mengantisipasi dan mengevaluasi konsekuensi dari tindakannya, menyadari bahwa keterampilan berpikir kritis sangat berguna baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Dia merefleksikan peran seseorang dalam memperkenalkan kesejahteraan psikologis diri sendiri, keluarga dan komunitas. Yang terakhir, mengevaluasi dampak pengaruh dari seseorang, hubungan interpersonal, komunitas dan kelembagaan. Pembelajaran 5 kompetensi sosial dan emosional tersebut akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sosial, budaya dan humaniora. Jadi di sini merupakan kompetensi yang harus ada dalam pembelajaran sosial dan emosional. Tadi Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang yang dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Ini menurut Darwin. Ini tahun 2017 halaman 15.
sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Kesadaran penuh mindfulness, kesadaran penuh atau mindfulness bukan sebagai solusi pemecahan masalah, melainkan praktek yang membantu dalam menyikapi, memproses dan merespon permasalahan yang dihadapi untuk fokus pada situasi saat ini, bukan pada kekhawatiran akan masa yang akan datang ataupun penyesalan yang telah berlalu. Cara yang paling efektif untuk memahami kesadaran penuh adalah dengan mengalaminya sendiri. Seperti banyak yang diungkapkan peribahasa belajar dari pengalaman atau pengalaman adalah guru terbaik, seperti itu. Bagaimana supaya kita dapat mengalami kesadaran penuh? Jawabannya dengan berlatih. Ya, berlatih. Praktek kesadaran penuh mindfulness itu dapat dilaksanakan dengan ini stop, Bapak Ibu. Yang pertama stop, S itu stop, terus T itu take a breath. Jadi stop tadi berhenti sejenak, kemudian take a breath, ambil nafas dalam, observe, O itu observe, itu amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran dan lingkungan. Kemudian P itu proses, selesai dan melanjutkan. Ini Bapak Ibu sebenarnya biasa kita dalam bimtek itu biasanya ada musik-musik sebelum dimulai itu. Bapak Ibu ada kereningan gitu, biasanya ada musik-musik terus kita disuruh tarik nafas, kita bagaimana keadaan diri hari ini, kita harus konsentrasi pada kata-kata itu yang itu merupakan bagian mindfulness. Saya ada cuma ini tadi saya langsungkan gitu, itu tidak saya buat mindfulness dulu tadi. Jadi ini contohnya nih. Tuliskan apapun pikiran perasaan yang muncul saat ini tanpa menilainya. Jadi kita buat jurnal, kita untuk mempraktekkan kesadaran penuh ini bisa menggunakan jurnal atau mendengarkan atau memainkan alat musik, rasakan bunyi dan suara yang terdengar. Ya kadang kita menjadi lebih tentram, lebih santai setelah kita mungkin bernyanyi, menulis, tergantung hobi kita apa. Mungkin bisa menggambar, membuat coretan, mewarnai, fokus pada prosesnya bukan hasil akhirnya. Jadi intinya kita menyukai hobi apa itu kita laksanakan untuk agar diri kita terasa santai, tenang dan tentram. Praktek kesadaran penuh mindfulness memperkuat 5 KSE, well-being, kesejahteraan psikologis, itu kesejahteraan sosial emosional. Itu yang pertama pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, terus keterampilan berelasi, keterampilan berelasi, kesadaran sosial, manajemen diri. Jadi nanti akan menumbuhkan kesadaran penuh atau mindfulness. Ya, jadi praktek kesadaran penuh ini akan memperkuat KSE. Jadi kita kadang dalam pelajaran anak-anak itu kita juga sebaiknya memakai mindfulness ini, Bapak Ibu. Nanti akan saya kasih contohnya. Sebenarnya ini banyak sekali di YouTube juga banyak contohnya mindfulness. Nanti kita coba. Well-being dapat diartikan sebagai kondisi nyaman, sehat dan bahagia. Well-being adalah sebuah kondisi individu yang orang lain dapat membuat keputusan sendiri, mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Selanjutnya, implementasi pembelajaran sosial emosional di kelas dan di sekolah. Ini pengajaran eksplisit. Ya di kelas ini Bapak Ibu kita akan bahas di kelas. Pengajaran eksplisit, murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya. Pembelajaran akademik yang terintegrasi KSE, tujuan kompetensi sosial dan emosional diintegrasikan
integrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Ini lebih ke kesukaan anak-anak ya Bapak Ibu. Ini materi-materi KSE ini masuk ke semua ranah bidang studi. Pelibatan dan suara murid. Seluruh warga sekolah menghormati dan meningkatkan berbagai perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah, dan pembuat keputusan. Jadi ini bisa kita sering membuat kelompok ya. Jadi di dalam pembelajaran kita ada tugas kelompok, itu tujuannya adalah untuk melatih anak-anak untuk melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah, dan pembuat keputusan. Untuk di tingkat sekolah itu iklim kelas dan sekolah yang mendukung lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas, mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, fokus pada upaya membangun lingkungan dan komunitas. Kemudian berfokus pada KSE pendidik dan tenaga pendidikan. Ini maksudnya adalah pendidik dan tenaga pendidikan memiliki kesempatan secara reguler untuk mengembangkan kompetensi sosial, emosional, budaya mereka sendiri, berkolaborasi satu sama lain, membangun hubungan saling percaya, dan memelihara komunitas yang erat. Ini adalah bentuk dukungan dari sekolah Bapak Ibu yang wajib kita dapatkan untuk mengembangkan KSE itu sendiri. Jadi tentunya di sekolah ini ada pemimpin, ya dukungan dari kepala sekolah ini yang mungkin kita harus, dan juga teman-teman juga, karena kadang kita dalam mencari kompetensi sosial ini juga akan meninggalkan sedikit jam pelajaran, maka kita juga harus kolaborasi dengan teman untuk mengisi pada saat pembelajaran itu. Mungkin tapi bisa disiasati juga pada pembelajaran bidang studi yang tidak kita ajarkan. Jadi itu lebih baiklah daripada meninggalkan pembelajaran. Kemudian kebijakan yang mendukung, kebijakan dan praktek pendisiplinan dengan instruksi yang jelas, restoratif sesuai dengan perkembangan anak dan diterapkan secara adil. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional tidak hanya mencakup ruang lingkup kelas dan sekolah, namun juga melibatkan keluarga dan komunitas. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan Trisentra, Pusat Pendidikan, salah satu gagasan Ki Hajar Dewantara yang menerangkan bahwa pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional: pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, penguatan KSE pendidik dan tenaga pendidikan atau PTK di sekolah. Ini indikator untuk pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, pengajaran eksplisit. Ini memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, merefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dengan terbuka dengan keberagaman budaya. Pengajaran eksplisit KSW dapat dilaksanakan dengan bentuk kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan KSE dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik serta musik, seni, dan jasmani. Jadi dimasukkan dalam pembelajaran Bapak Ibu. Nanti seperti saya janjikan tadi, nanti akan saya kasih contoh ini untuk LPB-nya KSE. Integrasi KSE dalam 3 bagian kegiatan belajar mengajar, yaitu pembukaan hangat, memberikan kesempatan pada murid untuk berbicara, mendengarkan aktif, memungkinkan interaksi, menciptakan rasa memiliki, dapat menumbuhkan
salah satu kompetensi sosial dan emosional. Jadi kita memberikan kesempatan untuk berbicara Bapak Ibu, apapun gitu. Kemudian yang kedua, kegiatan inti yang melibatkan antara lain melakukan diskusi akademik, pembelajaran kooperatif, PBL atau project based learning, refleksi diri dan penilaian diri, pemberian suara dan pilihan. Kemudian yang ketiga, penutupan optimistik antara lain dengan refleksi, apresiasi dan cara-cara positif lainnya yang memperkuat pembelajaran. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Lingkungan yang memprioritaskan kualitas relasi antara guru dan murid adalah salah satu indikator utama dalam menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Kualitas relasi guru dan murid yang tercermin dalam sikap saling percaya akan berdampak pada ketertarikan dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Jadi kita harus mendapatkan sikap mendapatkan kepercayaan dari murid Bapak Ibu, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan maksimal. Ketika kita tidak mendapatkan kepercayaan dari murid, ya sudah pembelajaran akan tidak maksimal, akan berkurang lah potensi yang didapatkan anak-anak nanti. Sikap saling percaya akan menumbuhkan perasaan aman dan nyaman bagi murid dalam mengekspresikan dirinya. Murid-murid akan lebih berani bertanya, mencari tahu, berpendapat, mencoba berkolaborasi, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensi dirinya secara lebih optimal. Selain kualitas relasi guru dan murid, lingkungan kelas yang aman dan positif juga dapat diciptakan melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat merangkul keberagaman dan perbedaan, melibatkan murid dan menumbuhkan optimisme. Yang keempat, penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan. Penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah menjadi salah satu indikator penting dalam pembelajaran sosial emosional di sekolah. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan perlu memiliki kesempatan secara reguler untuk mengembangkan kompetensi sosial, emosional dan budaya mereka sendiri, berkolaborasi, membangun hubungan saling percaya dan memelihara komunitas yang erat. Nah ini Bapak Ibu, ini PSE, pembelajaran sosial emosional pendidik dan tenaga pendidikan. Ini langkah-langkah untuk memperkuatnya, yaitu pertama, kita menjadi teladan bagi murid, berkolaborasi dengan murid, belajar sama. Memodelkan menjadi teladan ini adalah mendukung pendidik tenaga pendidikan dalam memodelkan kompetensi dan pola pikir di seluruh komunitas sekolah dengan murid, keluarga murid, mitra komunitas, dan satu sama lain. Ini meliputi menerapkan kompetensi sosial, emosional dalam peran dan tugas, menciptakan budaya mengapresiasi dan menunjukkan kepedulian. Yang kedua, belajar. Pendidik dan tenaga pendidikan merefleksikan KSE pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan KSE. Kegiatan ini dapat meliputi membiasakan merefleksikan KSE pribadi, kemudian berkolaborasi di tempat kerja, mempelajari kemungkinan adanya bias terkait dengan literasi budaya, mengembangkan pola pikir bertumbuh, memahami tahapan perkembangan murid. Ini yang mungkin kita harus pelajari Bapak Ibu yang lebih. Jadi anak-anak ini di umur berapa ini kita harus tahu. Umur berapa kita menggunakan pembelajaran yang bagaimana itu kita harus tahu gitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa samaratakan antara anak yang umur 8 tahun dengan 12 tahun, itu jelas berbeda. Kemudian meluangkan waktu untuk melakukan self care, perawatan diri. Nah, kita harus self care ini mungkin perawatan diri, kita tidak hanya bekerja terus menerus ya Bapak Ibu, kita harus juga refreshing agar kita kembali refresh, kita kembali ketika akan bekerja lagi itu kita bisa konsentrasi penuh. Kemudian mengagendakan sesi berbagi praktek baik. Seperti contohnya sekarang ini saya berusaha untuk berbagi praktek baik, dan alhamdulillah Bapak Ibu bersedia, dan mungkin hal seperti ini Bapak Ibu juga harus melaksanakannya sebaiknya untuk belajar, untuk
belajar berkolaborasi dan berelasi dengan teman sejawat. Berkolaborasi, oke. Menciptakan struktur berbentuk komunitas pembelajaran profesional atau pendampingan sejawat bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk berkolaborasi tentang cara mengasah strategi untuk mempromosikan KSE di seluruh sekolah. Kegiatan ini meliputi membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Oke, terima kasih. Ini tadi merupakan materi kompetensi sosial dan emosional yang telah saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ingin ada yang bertanya, silakan. Monggo, silakan Bapak Ibu. Ya, Bu Sari, silakan. Tadi kan dijelaskan tentang stop. Oh, stop. Oke, kita ulang stop. Bisa dijelaskan lagi contohnya dalam kelas misalkan. Oke. Nah, praktek garam mindfulness. Oke, ini kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh mindfulness. Ini saya akan menjelaskan dengan memberikan contoh. Oke. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini teknik stop mindfulness. Udah muncul. Oh, ini tutup dulu ya? Oke. Oh iya. Oke. Oh ini. Oke. Ini contoh mindfulness Bapak Ibu. Mungkin suaranya kurang keras ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kita menghentikan relaksasi, contoh mindfulness. Kita praktekkan aja sambil yoga, seperti yoga. Kita coba Bapak Ibu, kita bersama-sama.
Oke, seperti itu ya contohnya Bapak Ibu. Jadi mindfulness ini membuat kita menjadi lebih gimana ya, lebih rileks, intinya seperti itu. Kemudian menjadikan kita menjadi lebih rileks. Kemudian bekerja itu atau belajar bisa lebih konsentrasi lagi. Jadi tidak menjadi beban. Tujuannya adalah itu ya. Jadi berhenti sejenak, ambil nafas dalam, amati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, lingkungan, kemudian lanjutkan. Pada intinya stop ini. Mungkin ada lagi? Oke, kalau tidak ada, mungkin diseminasi hari ini cukup sekian, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya telah hadir pada kegiatan pagi hari ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan bosan pada kegiatan-kegiatan diseminasi selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.